Selamat siang semuanya. Senang sekali bertemu lagi dengan saya, Denny Maria Hutajulu dari Ready Indonesia. Hari ini kayaknya sepi banget nih, saya sendirian di sini di studio. Aduh, lonely sekali. Nggak mau sendirian, maunya panggil satu nih teman saya buat teman ngobrol di siang ini. Buat teman-teman semua, buat Ready People semua yang sudah mantengin kita dari pagi ini, jangan lupa ikutin terus acara kita sampai sore, dan kemudian pantengin terus sosial medianya Ready ya, karena banyak tips-tips, banyak komen-komen menarik, dan ada pembagian handphone, hadiah tepatnya, bukan pembagian, yang bagi-bagi kan kayaknya banyak. Ada hadiah handphone, dan pantengin terus untuk syarat dan ketentuannya, dan ikutin terus Virtual Career Fair Ready sampai sore nanti. Nah, kali ini saya ditemenin oleh Dodi Cipta Saputra. Siapa sih Dodi Cipta Saputra ini? Dia artis mana sih sebenarnya? Sebenarnya bukan artis, tapi kita menghadirkan Dodi di sini supaya bisa berbagi, supaya bisa memotivasi, supaya bisa sharing sama teman-teman semua pengalaman pribadinya. Siapa tahu itu menjadi inspirasi, bener nggak? Oke, tanpa berpanjang lebar menjelaskan, saya sapa Dodi dulu nih. Halo Dodi. Apakah bisa mendengar saya? Mungkin sedikit sharing dari Dodi, namanya adalah Kadek Dodi Cipta Saputra. Dia lahir Februari 1995, saya nggak perlu sebutin tanggal lahirnya kali ya, nanti ada yang googling dan ramal-ramal dikit, nggak perlu. Dia lahir di Februari 1995. Dodi ini adalah putra Bali, dan kenapa kita hadirkan di sini, karena kebetulan event kita di Bali, kita adakan live dari Bali, dan kita sendiri mau putra daerah berbagi cerita, sharing pengalaman dengan teman-teman, dengan Ready People di sini, apa yang selama ini sudah dia alami atau dia. Halo Dodi, apa kabar? Baik-baik. Suaranya kurang kedengeran nih kayaknya. Oh, kurang kedengeran ya? Sekarang udah kedenger ya? Udah, oke. Dodi apa kabar? Baik semuanya. Baik ya. Iya. Iya, selamat siang Dodi. Dodi ini sekarang posisinya di mana Dodi? Posisi tempat berada ya? Betul. Ya, saya sekarang kebetulan ada di Jakarta ya. Wah, di Jakarta ya. Dodi, boleh dong ceritakan sedikit secara singkat tentang Dodi, putra Bali, biodata dan lain-lain. Siapa tahu kan mau sharing. Boleh. Silakan. Oke, semuanya selamat siang. Jadi saya ini, nama saya Dodi Cipta, nama Bali saya Kadek Dodi Cipta. Mungkin kalau dari muka nggak kata orang Bali, tapi percayalah saya lahir dan besar di Bali ya. Saya SD sampai kuliah itu semua di Bali, bahkan saya ngambil program persiapan tadi saya juga di Bali. Dan kebetulan saya sedang bekerja di Jakarta. Oke. Seperti itu. Oke, jadi lulusan Udayana ya, Universitas Udayana. Betul. Ya, putra Bali, bener-bener putra Bali ya, nggak pernah melalang buana kemana-mana ya? Belum pernah kemana-mana. Baik. Dodi, boleh dong sharing sedikit nih, kenapa tiba-tiba Dodi melanglang buana ke Jakarta nih? Oke, alasan pertama kenapa saya pindah ke Jakarta tentu saja karena semua kita tahu ya, karena COVID salah satunya. Jadi COVID ini emang berdampak signifikan terutama di industri saya gitu. Saya melihat juga di usia saya ini kan usia produktif ya. Kita harusnya kan giat mengisi waktu dengan bekerja dan segala macam. Nah, karena COVID ini jadinya kita waktu bekerja semakin sedikit. Nah, gitu. Nah, kalau di Bali itu sendiri, saya kurang tahu sekarang, tapi waktu tahun 2020 itu emang workload pekerjaan juga kecil, perekonomian juga lagi menurun, sehingga saya mencari alternatif daerah-daerah mana aja yang masih tersedia lapangan pekerjaan, sehingga saya masih bisa produktif di usia muda saya, seperti itu. Oke, itulah motivasinya ya. Kalau boleh tahu berapa lama? Maksudnya karena tadi kan Dodi sempat bilang ya terdampak oleh COVID. Berapa lama sih periode dari Dodi terdampak oleh COVID itu sampai kemudian dapat pekerjaan ini?
Oh, COVID pertama kali kena efeknya di Bali itu kalau nggak salah di bulan Maret 2020, Ya. saya diterima di sini kebetulan joinnya di Maret 2021. Wah, Tapi jadi saya mulai sampai nyari nyari kerjaan, ngelamar-ngelamar ya. itu sih sebenarnya di awal tahun 2021 kurang lebih. Oke, jadi selama 1 tahun itu istilahnya stuck gitu ya Dodi ya? Stuck dengan Betul. melamar, melamar, melamar. Kalau boleh tahu berapa banyak lamaran Dodi yang kamu kirimkan saat itu? Sebenarnya nggak ngitung ya. Kita Saking yang penting banyaknya? cocok sama, iya nggak cocok kita apply Oke, aja udah. oke. Dan akhirnya pada awal 2021 kamu memutuskan, oke, I have to do another way. Dan another things instead of just doing the same thing, makanya kemudian kamu mencoba untuk melamar yang lebih luas lagi gitu areanya, betul ya? Betul, betul. Baik, nah kemudian nih, saya mungkin sedikit agak lompat ke arah kenapa Dodi yang terpilih sebagai teman saya ngobrol di hari ini. Karena Dodi ini melamar melalui Ready, betul ya Dodi ya? Betul, betul. Oke, kamu tahu Ready dari mana Dodi? Ya, jadi karena kita mau nyari lapangan pekerjaan ya, di luar Bali, tentu saja Ya, kita butuh online platform ya. Jadi salah ya, satu online platform saya ketemu itu Ready, dan saya ketemunya oke, juga di internet ya. ya. Oke, dan kemudian kenapa akhirnya kamu memilih, oh, oke, sebelum lari ke situ, saat kamu kan ready, mungkin setelah kamu searching, googling, dan mencoba aplikasinya kan itu sesuatu hal yang baru ya buat kamu ya, karena Betul. juga ready baru kita buat pada 2020 dan kamu coba itu di 2021 awal. Ada kesulitan nggak saat kamu mencoba platform ready ini? Menurut saya sih tidak ada kesulitan ya, semuanya lancar Ya. dan semuanya juga sangat user friendly ya. Ya, tapi mungkin apa yang mungkin boleh lebih sharing lebih dalam lagi dalam artian kata ya biasa ini ada platform baru yang mungkin berbeda cara untuk melakukan prosesnya. Apa yang menurut kamu Oke, unik dari platform ini oke. sebagai pelamar ya? Oke. Menurut saya sih apa yang unik dari Ready itu pertama di sini itu udah langsung terlist ya dengan mudah Ya, lowongan-lowongan pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasi saya. Yang oke, kedua itu juga ada soal tes di sana. Jadi untuk soal tanya jawab biasa kita kan di interview langsung dipanggil ke Jakarta. Nah di ya, Ready ini udah ada soal-soalnya, jadi kita tinggal jawab, kita ya, submit. Selain itu juga di sana ada video, jadi itu memudahkan saya untuk menunjukkan bahwa saya juga punya kemampuan untuk bersaing di sini. Jadi baik. hal tersebut yang membuat saya jadi lebih percaya diri ketika melakukan submit di Ready. Oke, nah kemudian nih yang uniknya lagi ya, Dodi, saat kamu melamar sampai kamu diterima bekerja di Jakarta ini, kamu pernah datang ke Jakarta nggak? Belum pernah ke Jakarta. Belum ya, berarti semua Ya, online. semua online. Jadi saya ke Jakarta cuma untuk sign tanda tangan kontrak langsung hari pertama. Mantap, mantap. Itu terbantu nggak? Kamu terbantu nggak tentang itu? Ya, pasti terbantu ya. Kalau misalnya teman-teman dari daerah mau pindah ke Jakarta, mungkin kendala pertamanya itu takut biaya ya. Karena Ya, untuk interview kita harus beli tiket, apalagi sekarang zaman pandemi kita harus swab juga. ya. Jadi menurut saya sangat amat membantu ya. Selain mudah dan juga menjadi biayanya jadi lebih murah. Oke. Dan kemudian saat kamu juga diinterview, berapa kali interview? Maaf nih saya agak bawel ya. Kok jadi saya kepo? Ya nggak apa-apa. Saat kamu interview itu berapa kali kamu secara online, Dodi, kalau boleh tahu? Kalau tidak salah itu sebanyak 3 kali. 3 kali ya. Dan saat ini saya memposisikan diri kamu sebagai kandidat. Saat kamu ketemu online nih dengan calon user kamu ya saat itu ya, calon user kamu bertatap muka, ngobrol, kemudian semuanya kamu lakukan online tanpa datang ke Jakarta. Tapi kamu dapat nggak feel-nya, oh ini nih calon bos saya dari saya sendiri, oke atau enggak untuk bergabung dengan perusahaan ini? Kamu merasa nyaman juga nggak sebagai kandidat? Ya, menurut saya sih bisa merasakan hal yang sama ya, seperti pada interview. Jadi menurut saya tidak ada perbedaan antara interview online dan offline ya. Justru online ini lebih gampang karena masalah waktu juga gampang, kita tidak perlu ngantri segala macam, kita udah ada agreement untuk jam berapa kita datang meeting. Menurut saya sih untuk merasakan feel-nya juga saya merasakan hal yang sama seperti kita melakukan interview offline. Baik, baik, baik. Oke, Dodi, sebenarnya nih sebenarnya kembali lagi ke topik tadi bahwa saat kamu mencari pekerjaan di 2001 itu
itu kan kamu berpatokan bahwa I need to do something, yang dalam artian mungkin saya mau berusaha, saya masih muda, dan kemudian saya harus mencari sesuatu gitu. Ya mungkin kalau memang dapat di luar Bali, why not? Nah, di Betul. luar dari tentang COVID, apalagi sih yang motivasi dari kamu sendiri sehingga berani akhirnya memutuskan keluar dari Bali? Oke, motivasi selain COVID untuk berani keluar dari Bali. Ya, pertama kita sudah punya kemampuan untuk bersaing. Meskipun saya dari daerah, saya juga melihat bahwa sebenarnya kemampuan saya ini juga bisa untuk diadu di daerah-daerah lain. Ya, Selain itu juga opportunity yang tersedia ya, karena kalau di Jakarta itu secara industrinya pasti lebih variatif dibandingkan tempat saya berasal. Kalau saya di Bali, kita memang cenderung hospitality. Nah, di sana juga salah satu faktor yang mempengaruhi saya untuk berani ke dapat daerah, karena saya melihat lebih banyak peluang, lebih banyak hal yang bisa kita pelajari. Seperti kata saya di awal bahwa saya masih muda dan saya ingin mempelajari banyak hal lah di usia muda saya seperti itu. iya, baik. Nah, dari kamu secara pribadi ada perbedaan nggak? Aku lebih ke arah personal lagi nih, karena kamu yang biasanya mungkin tinggal di Bali, ada perbedaan nggak begitu kamu masuk ibu kota Jakarta gitu? Apa yang kamu rasa berbeda? Hmm. Oke, sebenarnya kalau dari sistem kerja itu sama aja ya, Ya, tidak terlalu berubah signifikan. Cuman dua hal yang menurut saya paling terasa banget, pertama bahasa, kedua makanan. Itu aja. oke. Karena kalau bahasa itu ada beberapa, meskipun kita pakai bahasa Indonesia yang sama, tapi sebenarnya ada beberapa hal-hal kecil yang perlu saya tanya lagi nih maksudnya Oke, gimana gitu aja ya. oke. Oh jadi tapi kamu berani ya, maksudnya untuk tetap komunikatif ya, bertanya seperti itu ya, Iya, nggak malu-malu. benar. Nah kemudian kalau misalnya saya mau lebih kamu tentang sharing bagaimana kamu juga untuk fight, berjuang untuk tetap bekerja dan lain-lain saat kamu mungkin sampai keluar di daerah Bali itu. Apa sih yang kamu lakukan mungkin sebagai teman-teman sharing yang mungkin nggak ada teman atau saudara, sanak keluarga di luar daerah sana, apa yang biasanya step-step yang kamu lakukan supaya kamu confident gitu loh untuk mengambil pekerjaan itu? Oke, untuk ngambil ke pekerjaan sih sebenarnya ke arah kemampuan dulu ya. Ya, Misalnya saya cocok nggak sih sama pekerjaan yang ada, terus saya melihat juga dari segi pengalaman yang ditawarkan itu membuat saya menjadi lebih berkembang apa tidak ya. Dua faktor ya, itu aja sih, tapi saya yakin kalau orang merantau ke Jakarta motivasinya pasti ingin menjadi lebih baik, menjadi lebih eh, punya pengalaman yang lebih banyak, sehingga dua hal tersebut sih yang hal utama yang perlu saya confirm ke diri saya sebelum saya berani ngambil pekerjaan ini. oke, baik. Dodi, kalau boleh tahu, kalau dari teman-teman kamu sendiri banyaknya tetap, maksudnya dengan kondisi seperti ini, apakah tetap banyak yang di daerah kamu atau tetap mereka akhirnya ngikutin kamu nih karena berpikir, oh ternyata di luar sana masih banyak nih pekerjaan gitu. Boleh sharing Nah, dong? itu dia. Jadi sebenarnya saya senang banget bisa di-invite di sini dan bisa mengeluarkan opini saya di sini ya, karena kebetulan teman-teman saya itu mereka itu ada nggak rasa sedih karena COVID, tapi tidak terlalu banyak berespon gitu. Mereka hanya, kalau teman-teman saya tapi tidak mengeneralisasi semua orang, tapi ada beberapa teman Ya, saya yang justru mereka menunggu semua itu kembali normal. ya, Di mana kan ini COVID tidak hanya pemerintah kita, tapi juga berkaitan dengan pemerintah dari negara lain ya kan. Sehingga menurut saya sih teman-teman saya semoga dengan adanya saya di sini jadi ter-encourage lah, jadi ada alternatif lain dan ya, ini memang mudah dan murah untuk dilakukan. Karena kalau mau menunggu dari pemerintah aja atau kita menunggu untuk Bali recovery 100% itu mungkin akan memakan waktu, dan kita di usia muda ya cuma sekali ya kan, kita umur 25, 26 cuma sekali, dan sangat disayangkan kalau kita tidak bisa seproduktif yang seharusnya cuman gara-gara masalah COVID ini. ya, oke. Itu paling nggak pesan dari istilah itu cerita, pengalaman sharing pribadi dari Dodi sendiri bahwa sebenarnya ada pilihan gitu ya. Dan Dodi sendiri membuktikan bahwa dengan pilihan itu ya kalau memang kita memilih, karena kan kembali lagi tidak ada salah dan tidak ada benar ya intinya ya, Betul. tapi masih ada pilihan dan kenapa enggak gitu ya pilihan itu. Nah, Dodi, saya sedikit juga mau dengar cerita Dodi nih, karena kan dari periode pandemi kemarin itu saat Dodi pun belum mendapat pekerjaan,
ada skill atau kemampuan lainkah yang Dodi ambil gitu loh untuk mengupgrade Dodi sendiri supaya ini sebelum ceritanya, sebelum dapat nih ya pekerjaan ya. Nah, skill-skill apa yang Dodi ambil untuk supaya nanti pada saat mungkin saya dapat pekerjaan, skill saya lebih banyak gitu dibandingkan yang lain. Ada nggak? Oke, untuk spesifik mempelajari kurs-kurs itu sebenarnya itu tidak ada ya. Cuman saya pribadi sih, biasanya kalau saya, ini pengalaman pribadi saya, kalau misalnya saya mau setiap melamar pekerjaan, biasanya saya baca-baca lagi teori-teori yang ada gitu. Jadi mempersiapkan diri saya untuk menjawab tes-tes. Karena di dunia kerja kadang-kadang kita itu lupa teorinya. Ya. Tapi ketika kita mau melamar kerja, yang ditanyakan kembali itu teorinya, bukan pengalamannya gitu. Kadang-kadang kalau kita udah biasa, apalagi yang sudah berpengalaman, kita kadang-kadang lupa basic-basicnya. Jadi biasanya sih saya menanggulangi setiap interview, saya coba-coba baca-baca lagi sekilas-sekilas teori-teori yang berkaitan sama industri saya. Kemudian jadi ketika saya ada interview, ketika ada tanya jawab, tes tertulis itu terutama, kita pasti lolos gitu. Jadi sih saya tinggal nego masalah gaji dan kenyamanan bekerja gitu aja. Baik. Saya jadi kayak iseng nanya nih. Nih pada invite nggak teman-temannya join? Saya mau muncul nih gitu. Udah saya invite nih teman-teman saya. Atau ada yang pengen kan, ini kan peluang yang baik. Iya, invite untuk join ini maksudnya acara ini, yang ini. Nah, bagi teman-teman atau ready people yang mungkin pengen tanya sharing pengalaman dari Dodi, silakan chat di kolom kita. Siapa tahu mungkin kalau misalnya ada waktu kita masih bisa akan menjawab ya Dodi ya. Oke, baik. So far saya kalau baca lagi kemudian Dodi ini sendiri lulusan Bachelor of Accounting ya di Udayana dan kemudian mengambil profesi akuntansi ya. Lulus dengan GPA 4 out of 4. Wow. Nah, Dodi kalau mungkin sharing secara pribadinya, apalagi sih skill yang sebenarnya Dodi pengen ambil? Karena kan ini pekerjaannya sebagai accounting ya, dan sekarang pekerjaannya di bidang accounting, dan sekarang ini Dodi kalau saya baca dari pengalamannya adalah associate ya sekarang ya, sebagai associate itu mengerjakan here and there. Mungkin sedikit sharing sekarang mengerjakan apa, tapi kemudian setelah bekerja di Jakarta dan melihat bahwa sebenarnya kalau bekerja tuh begini dan begini. Kira-kira boleh sharing dong skill apa lagi sih sebenarnya yang mungkin wish for you that you want to upgrade yourself ke depannya? Oke, kalau dari segi workload pekerjaan sebenarnya antara Jakarta sama Bali lagi sekali itu sama aja, tidak terlalu berubah signifikan. Nah, berarti itu juga menjadi poin ya, bahwa nggak ada yang signifikan berbeda sebenarnya kalau yang namanya pekerjaan gitu ya? Betul. Ya, lanjut. Mungkin kalau dari saya pribadi ini, siapa tahu ada teman-teman accounting di sini, ya salah satunya yang ingin di-upgrade tentu saja dari sertifikasi yang ada ya, itu perlu di-upgrade. Karena mungkin bedanya di Jakarta sama di Bali yang benar-benar signifikan itu mungkin dari level difficulty-nya. Level difficulty-nya kalau misalnya kita upgrade diri kita dengan sertifikasi, mungkin itu kita bakal melihat lagi lebih tantangan-tantangan baru yang mungkin belum ada di Jakarta. Kayak gitu. Jadi sertifikasi yang masuk itu salah satunya misalnya sertifikasi pajak gitu, kayak lolos USKP. Tapi itu masih dalam proses ya. Jadi sekarang ini masih proses adapt dulu sama lingkungan. Setelah itu baru saya berpikiran untuk mengambil sertifikasi. Oke. Iya. Baik. Sama satu lagi sih mungkin kalau boleh ditambahin, kalau di Jakarta mungkin lebih mengapresiasi sertifikasi lebih baik dibanding di Bali. Kalau dari culture kerjanya gitu aja sih. Iya. Boleh dong sharing Dodi sedikit pengalaman lucu saat kamu pertama kali sampai di Jakarta? Apa yang kira-kira yang akan kamu ingat? Maksudnya kamu pasti, ini seumur hidup saya akan ingat nih gitu. Iya. Kalau pengalaman lucu di sini cuman masalah makanan aja sih yang paling saya bisa relate ya. Iya, makanan, karena di sini makanan cenderung manis gitu kan, cenderung manis rasanya. Sedangkan di daerah saya tuh cenderung asin. Jadi saya agak kesulitan cari makanan di sini. Jadi di sini lucunya ya kita agak suka belum ketemu nih makanan favorit nih. Makanya kalau setiap ada makanan label Bali, kita langsung beli aja tanpa mikir. Oh gitu, tetap ya akhirnya cari ke selera asal. Itu udah kayak sebenarnya
Eh, Padahal sebenarnya kita tuh satu ini ya, maksudnya satu Indonesia sebenarnya masih dihitung domestik, tapi kalau mendengar cerita kamu tuh seolah udah kayak traveling ke luar negeri gitu, perbedaan culture makanan. Tapi it's a good thing karena mungkin kamu memang belum pernah yang namanya keluar dari Bali maksudnya kayak untuk stay lama ya ibaratnya ya. Ya, bener. Ya. Oke, Dodi, sebelum sesi kita ini berakhir, kita tutup pada hari ini. Mungkin sekali lagi kamu boleh sharing, kasih motivasi ke teman-teman kamu bahwa kamu sebagai putra Bali, apa harapan kamu ke depannya selama masa pandemi ini, dan sharing kembali secara pribadi pengalaman kamu dari melamar pekerjaan sampai kamu memutuskan untuk melangkah keluar dari Bali dan apa harapan kamu ke depannya seperti itu. Oke, kalau dari segi pesan-pesan, saya sih buat teman-teman di Bali yang kepikiran atau ada kepikiran untuk merantau keluar daerah dan merasa ragu, saya pikir saya bisa menjadi contoh ya di sini bahwa sebenarnya kita tuh bisa merantau dan kita bisa survive di tanah rantauan kita dengan kemampuan kita gitu loh. Jadi kita tidak terlalu tertinggal dengan daerah-daerah lain seperti itu satu. Kemudian juga dengan adanya teknologi seperti sekarang ini, memudahkan kita untuk melamar pekerjaan. Jadi menurut saya itu opsi yang kalau kita ingin kita bisa gitu. Karena opsinya makin gampang dengan adanya teknologi ini, apalagi dengan ada bantuannya Ready. Kemudian kalau misalnya harapan, jadi saya pasti ya putra daerah Bali, saya sih berharap supaya perekonomian Bali itu bisa kembali seperti sedia kala gitu. Jadi sebelum COVID. Karena saya tahu juga di sana itu emang dampaknya signifikan sekali ya. Nggak cuman ke karyawan seperti kita, tapi juga untuk pengusaha-pengusaha kecil lainnya di sana. Kemudian untuk sharing pengalaman sih, kalau dari saya sebenarnya sekali lagi tidak kita di dalam COVID ini, dalam periode COVID ini mungkin mengajarkan kita untuk lebih adaptif dan proaktif gitu aja. Kalau kita gagal dalam mengadaptasi, tentu aja kita bakal kalah sama COVID. Kalau kita juga nggak proaktif, kita juga bakal kalah. Jadi adanya COVID ini memaksa kita untuk lebih adaptif dan proaktif aja untuk bisa menanggulangi COVID. Seperti itu aja sih, terima kasih. Aduh, ini sekali, inspiring story. Oke, Dodi, semoga terus sukses ke depannya, terus berpikiran positif, terus bekerja keras, apalagi umur masih muda ya. Semoga juga apa yang kita harapkan selalu tercapai, dan juga semoga kisah Dodi ini menginspirasi kita semua. Bukan hanya, saya nggak hanya berpatokan pada Bali ya, tapi berpatokan pada daerah-daerah atau berpatokan pada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mungkin terkena dampak dari pengurangan karyawan, pengurangan posisi, bisnis dan usaha, supaya berpikir cepat untuk beradaptasi. Itu ya mungkin ya Dodi ya. Dan nggak selalu ya, intinya sih dibutuhkan keberanian diri untuk mengambil keputusan yang berbeda dari apa yang kita jalanin sekarang. Keluar dari comfort zone. Itu kira-kira itu nggak sih Dodi, kalau misalnya dari sharing pengalaman kamu ya. Dan tetaplah bersikap baik. Kalau saya lihat soalnya di Dodi ini humble person, baik dan amat sangat ini ya, positive mind, tetap berpikiran seperti itu, tetap bersikap seperti itu ya. Dan saya percaya kita semua Ready People di sini adalah orang-orang yang memang berpikiran positif dan berpikiran pejuang ya, pejuang untuk membantu keluarga, pejuang untuk memiliki kewajiban terhadap keluarga, terhadap diri sendiri, dan makanya terus untuk berusaha mencari pekerjaan, terus beradaptasi dan berinovasi. Kita di sini Ready memang hadir untuk membantu kita semua dalam mencari pekerjaan, dan we fight together, right? Kita bersama-sama berjuang untuk survive dalam periode pandemi ini. Betul begitu ya Dodi ya? Ya, betul. Oke, terima kasih sekali lagi Dodi atas waktunya. Semoga sukses buat kamu dan terus menginspirasi banyak orang. Oke, semuanya Ready People, pantengin terus acara kita sampai sore, pantengin terus sosial media kita, dan ikuti hadiah-hadiah atau games menarik lainnya dari Ready. Terima kasih dan selamat siang.